Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali bersama dengan kita melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, hati kami sungguh mengucapkan syukur berterima kasih buat hari yang baru yang akan kami jalani sepanjang hari ini yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Sebelumnya berkati urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat yang kita baca dan dengarkan bersama, kita kembali masih akan berbicara tentang menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan, bagian yang ketiga. Menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan, bagian yang ketiga. Kita semua tentu tahu siapa itu Daud. Bukankah ia seorang raja yang diurapi untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul? Sebagai seorang raja, Daud pun sama seperti kita. Ia tidak luput dari berbagai pergumulan, ia tidak luput dari berbagai persoalan dan berbagai ancaman yang datang dalam kehidupannya. Pada ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, Daud sedang menceritakan pengalaman hidupnya. Ia sedang berada pada saat itu di padang gurun. Ia ada di sana untuk bersembunyi dari kejaran dan ancaman musuh-musuh yang berusaha untuk mencabut nyawanya. Salah satu di antara ancaman tersebut datang dari anaknya Absalom yang berusaha untuk mengejar dan membunuhnya. Daud pergi ke padang gurun Yehuda bukan hanya untuk bersembunyi saja, tetapi yang terutama dia pergi ke padang gurun Yehuda adalah untuk menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Seperti yang dia tulis dalam Mazmur 63 ayat 8, dikatakan begini, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jadi perjalanan kehidupan Raja Daud menjadi salah satu contoh bagi kita, bahwa sebagai orang yang percaya, bagaimana supaya kita dapat menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan di sepanjang tahun yang baru ini, tahun 2022 ini. Bukankah kita ingin belajar dari Raja Daud? Paling sedikit ada 4 hal yang dilakukan supaya kita menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Pada beberapa hari yang lalu kita sudah belajar 2 di antaranya, bagaimana kita dapat menerima dan pertolongan Tuhan. Yang pertama, kita harus selalu mengutamakan untuk mencari Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita. Dan yang kedua, kita harus selalu belajar untuk mengendalikan pandangan kita ke arah yang benar, yaitu melihat kuasa dan kekuatan Tuhan. Jangan lihat kondisi dan keadaan kita, tetapi lihat kuasa Tuhan, lihat kemuliaan Tuhan di sana. Maka kita akan melihat, mendapat pertolongan, menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Dan hari ini kita belajar yang ketiga, yaitu selalu menjaga dan memperhatikan ucapan.
Bukankah kita rindu menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan juga di sepanjang 2022 ini? Untuk itu, untuk menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan, salah satu hal yang berikutnya, yang ketiga, yang harus kita pelajari adalah selalu menjaga dan memperhatikan ucapan kita. Jika kita rindu di sepanjang 2022 ini menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan, yang ketiga, mari kita belajar untuk selalu menjaga dan memperhatikan ucapan. Selalu memperhatikan dan menjaga ucapan artinya kita belajar untuk mengamati, ya, untuk mengamati dan mengawasi dengan hati-hati apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh bibir kita, apa yang diucapkan, dikatakan oleh mulut kita. Mari kita untuk belajar untuk mengamatinya, untuk mengawasinya, untuk berhati-hati. Karena itu penting dalam menjalani kehidupan kita. Seperti Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 63 ayat 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Jadi apapun situasi dan kondisi yang dialami oleh Raja Daud dalam perjalanan hidupnya, ia selalu belajar untuk menjaga dan memperhatikan ucapannya. Dalam pengalaman hidupnya, Daud sangat mengetahui dampak dari perkataan yang diucapkan bagi jalan kehidupan seseorang. Dari berbagai ancaman hidup yang dialami oleh Daud, ia tetap menjaga dan memperhatikan perkataan yang keluar dari ucapan bibirnya. Ia tidak seperti kebanyakan orang yang berusaha mencari pembenaran diri, yang berusaha mencari kambing hitam atas berbagai situasi dan kondisi yang sedang dialaminya, yaitu keadaan yang mengancam nyawanya. Ia tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang dilakukannya adalah belajar selalu menjaga dan memperhatikan perkataan yang diucapkan bibirnya untuk tetap apa? Untuk tetap memegahkan Tuhan. Melalui bibirnya Daud mengatakan dalam Mazmur 63 ayat 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Bibir yang memegahkan Tuhan berarti bibir yang selalu membanggakan Tuhan. Dan karena bibir yang selalu membanggakan Tuhan, Daud tidak mau terlena dan sibuk untuk mengekspos atau membesar-besarkan masalah yang dihadapinya. Tetapi sebaliknya, dengan bibirnya Daud mengucapkan perkataan atau kata-kata yang dipenuhi dengan iman atau kepercayaan atau keyakinan. Jadi dengan mengatakan bibirku akan memegahkan engkau, Daud percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang sedang dialaminya. Apa yang dipercayainya melalui perkataan yang diucapkan bibirnya, itulah yang terjadi. Dia tahu itu, bahwa apa yang dipercayai, apa yang kita katakan, itu yang akan terjadi. Jadi dia memperkatakan kata-kata iman. Dia tidak mempersalahkan atau mengekspos atau membesar-besarkan masalahnya atau mencari kambing hitam atau menyalahkan yang lain. Tetapi dikatakan di sini ia memperkatakan kata-kata iman atas masalah pergumulan persoalan yang sedang dialaminya, dan dengan demikian dia percaya bahwa perkataan itu mengandung kuasa. Oleh sebab itu dia perkatakan kata-kata iman, dan Daud menerima mengalami kuasa Tuhan akibat dari perkataannya yang beriman tersebut. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perjalanan hidup Raja Daud yang kita dengarkan pagi hari ini, kami sebagai hamba Tuhan kembali mengajak kita untuk menjalani tahun yang baru ini, tahun 2022 ini dengan apa? Dengan selalu menjaga dan memperhatikan ucapan kita. Karena setiap kata-kata yang diucapkan melalui bibir kita adalah doa. Itu adalah doa kepada ucapan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, apapun situasi dan kondisi yang akan kita jalani sepanjang hari ini, mari kita belajar untuk selalu menjaga dan memperhatikan ucapan kita. Perkatakanlah perkataan iman, yaitu perkataan yang membangun dan memberkati diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Maka kita akan menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 18 ayat 21. Dikatakan di sana, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati kita ditentukan oleh lidah kita. Kalau kita ingin memakan buah yang baik, memakan buah
kehidupan yang berkelimpahan. Perkatakan, gemakanlah perkataan-perkataan yang membangun dan memberkati. 1 Petrus 3 ayat 10 juga mengatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus selalu menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Dengan kata lain, jagalah ucapan kita, jagalah perkataan kita supaya tetap membangun dan memberkati diri kita dan orang di sekitar kita. Mari kita sama-sama nyatukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur, berterima kasih untuk firman yang sudah disampaikan, kami dengarkan bersama. Biarlah kami bukan hanya penyampai dan pendengar, tetapi pelaku firman-Mu, supaya kami lihat kuasa mujizat Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami terus berdoa, bersyafaat buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa negara ini Tuhan Yesus, pemimpin negara yang ada, yang dipercaya, presiden, wakil presiden, semua menteri jajaran yang ada di pusat, yang ada di daerah. Biar mereka Tuhan bekerja sama melakukan yang terbaik bagi rakyat yang mereka pimpin Tuhan Yesus. Kami berdoa, beri mereka hikmat, kuasa, kemampuan, kekuatan untuk mengelola bangsa ini dari dampak pandemi COVID-19 ini yang berdampak bagi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan ekonomi Tuhan Yesus. Biarlah keamanan semuanya boleh tercipta dengan baik, terjaga dengan baik Tuhan Yesus. Berkati umat Tuhan, anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini, supaya tetap menjadi pendoa bagi bangsa ini, untuk keselamatan bangsa ini, untuk kesejahteraan bangsa ini, supaya bangsa ini melihat pertolongan dan kuasa yang daripada Tuhan. Bahkan bangsa ini boleh takut akan nama Tuhan Yesus yang merupakan sumber keselamatan bangsa ini. Berkati secara khusus umat Tuhan yang digembalakan oleh Pendeta Liamin Tuhan Yesus, yang digembalakan oleh JSS Tuhan Yesus. Berkati mereka sepanjang hari ini, bahkan kami yang mendengar sepanjang hari. Berkati dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, sekolah, perkuliahan, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya biarlah berkat yang terbaik Kau janjikan dalam firman-Mu, damai sejahtera, sukacita, kasih, kekuatan, kuasa Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.